Oke, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, kemarin sudah kita bahas tentang tauhid, ya, bahwa tauhid itu merupakan sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Perhatikan Ali Marvin, siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka dia harus berakidah dengan akidah tauhid, ya, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Jadi semua jenis ibadah harus kita persembahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berdoa, maka berdoa kepada Allah. Nah, ketika kita berkurban, maka kita berkurban untuk Allah. Seperti yang Ustaz sampaikan, ya, pada hari Senin, bahwa ada dua orang yang sedang traveling, ya, dia jalan-jalan, kemudian ketika sampai ke suatu tempat di hutan, ya, ternyata di sana ada sekelompok manusia yang menyembah kepada berhala. Nah, kemudian sekelompok manusia ini meminta agar dua orang ini kalau masuk hutan harus berkurban. Tapi kedua orang ini tidak punya apa-apa untuk dikurbankan, untuk dipersembahkan kepada berhala. Nah, kemudian kata sekelompok manusia ini, tidak apa-apa meskipun hanya dengan seekor lalat. Nah, akhirnya salah satunya dia mencari lalat, kemudian dapat. Ketika dapat langsung diberikan, ini lalat aku dapat, ini persembahan untuk berhala kalian. Akhirnya dia diizinkan untuk masuk hutan. Tapi yang satunya tidak mau. Aku tidak mau mengorbankan sesuatu meskipun lalat untuk selain Allah, tidak mau, ya, karena tidak boleh kita mempersembahkan sesuatu apapun untuk selain Allah, meskipun itu dengan sesuatu yang paling kecil sekalipun, yaitu lalat, ya. Jadi orang ini teguh dengan imannya, tapi kemudian apa? Dia mendapatkan hukuman mati, dibunuh. Perhatikan, ya. Tapi ketika di akhirat, yang masuk surga yang mana? Yang tidak memberikan. Ya, yang tidak memberikan lalat, yang dihukum mati, ternyata dia di akhirat menjadi selamat, ya, masuk surga. Sedangkan yang satunya lagi dia apa? Masuk neraka, waliyadzubillah. Ya. Iya, kalau syirik itu bisa seseorang masuk neraka, kekal di dalam neraka. Kenapa? Enggak panas. Panas banget, ya. Neraka nggak panas, cuma panas banget, ya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari siksa api neraka, ya. Jadi kebahagiaan dunia dan akhirat itu adalah dengan bertauhid, ya. Nah, jadi hati kita tidak bergantung kepada siapapun ketika hidup di dunia, hanya kepada Allah. Dan nanti di akhirat kita akan mendapatkan surga, masya Allah. Nah, kemudian juga lawan dari tauhid apa? Yang berikutnya kita bahas syirik. Syirik itu menyekutukan Allah, menjadikan tandingan untuk Allah. Kita beribadah kepada Allah, tapi di saat bersamaan kita juga beribadah kepada selain Allah, ya. Dan syirik ini sumber kesengsaraan, waliyadzubillah, dunia dan akhirat. Dan seseorang kalau berbuat syirik, maka dia akan terhalang masuk surga, karena Allah berfirman di surat apa dalilnya? An-Nisa ayat berapa? 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki, ya. Tuh. Nanti di akhirat, perhatikan, kata Nabi ada satu orang, perhatikan, dia selama di dunia berbuat dosa, semua dosa dia lakukan, semua dosa dia kerjakan. Ketika di akhirat dia disidang sama Allah, hei hambaku, kamu berbuat dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini. Terus dia menunduk di sini.
malu dia sama Allah. Ya. Apakah benar semua ini adalah dosa yang pernah kau kerjakan dulu di dunia? Kata Allah. Allah sebetulnya sudah tahu, tapi Allah ingin jawaban dari orang ini, kejujurannya. Terus hamba ini, orang ini dia berkata, betul ya Allah, itu adalah dosa-dosaku selama di dunia. Tetapi ternyata dia punya satu kebaikan yang terus dia jaga selama hidupnya di dunia. Nah, pintar barakallahu fiik Ali, yaitu tauhid. Terus kata Allah, tidak wahai hambaku, engkau punya satu kebaikan. Terus kata hamba ini dia lupa, apa itu ya Allah kebaikan itu? Kemudian didatangkan oleh Allah ya dalam bentuk kartu. Satu kartu kecil tapi di dalamnya ya bertuliskan la ilaha illallah. Kemudian ditimbang. Ya, timbangan dosa-dosa dia yang banyak. Ini timbangan satunya lagi di kartu tauhid ditaruh di sini. Seret. Kemudian orang ini berkata, "Ya Allah, apa maksudnya ini? Apakah engkau ingin mempermainkan aku? Ini dosa-dosa yang begitu banyaknya ditimbang dengan satu kartu. Tentu yang banyak ini, dosa-dosa ini akan lebih berat. Tetapi ketika ditimbang, ternyata yang lebih berat yang mana? Yang tauhid. Terus kata Allah, wahai hambaku, la dzulma alaikal yaum. Sesungguhnya engkau tidak akan terzolimi pada hari ini. Masya Allah. Karena tauhidnya lebih besar, lebih berat, maka hamba ini diampuni dan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, maka itu penting bagi kita untuk selalu menjaga tauhid. Jadi jangan sampai kita berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah apapun tidak boleh ya kita tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa? Tadi ibadah berdoa, meminta hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Terus apa lagi? Sholat, ruku, sujud hanya kepada siapa? Allah. Terus menyembelih hewan kurban, kita berkurban hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersedekah, kita bersedekah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita bersedekah di jalan-jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada apa? Bersedekahnya. Ada yang bersedekah kepada berhala, katanya kepada dewa-dewa, penunggu gunung, penunggu apa? Laut, Nyi Roro Kidul dan selainnya. Waliyadzubillah. Ya, ada orang-orang yang bersedekah terus dihanyutkan makanan, kepala kerbau dan lain sebagainya. Ya, ini tidak benar. Ya, bisa menjerumuskan pada kesyirikan. Nah, terus berikutnya adalah tauhid terbagi menjadi tiga. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Nah, itu ada di mana? Dalilnya di surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 5. Bunyinya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di situ udah cukup 1 sampai 5. Jadi pembagian tauhid ini diambil ya dalilnya dari surat Al-Fatihah ya. Tauhid rububiyah dari alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kemudian uluhiyah diambil dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita beribadah, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Nah, kalau asma wa sifat dari nama-nama Allah yang ada di ayat 1 sampai 5 surat Al-Fatihah, ada Ar-Rahman Ar-Rahim, ada Malik. Ya. Kemudian pengertian tauhid rububiyah apa? Ifradullahi bil khalqi wal mulki wat tadbiri. Nah, ini yang kita bahas tauhid rububiyah dulu, bahwa tauhid rububiyah itu mengesahkan Allah di dalam berapa hal? Tiga hal. Yang pertama penciptaan, yang kedua kepemilikan, yang ketiga pengaturan. Bahwa semua yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh siapa? Allah. Terus
dimiliki oleh siapa? Allah. Terus diatur oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ya, jadi semua yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita dengar, yang kita kecap, ya, itu semua ciptaan yang diciptakan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa menciptakan tidak? Bisa. Hah? Menciptakan HP saat. Bisa enggak? Hah? Saya membuat Bisanya membuat, tapi kalau menciptakan, ya, dari yang tidak ada menjadi ada maka tidak bisa. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari yang tidak ada menjadi Ada. ada. Kalau manusia sudah ada bahan-bahannya di dunia ini. Dia mau membuat apa atau menciptakan sesuatu, ya, handphone, menciptakan TV, menciptakan baju, menciptakan mobil, menciptakan rumah dan lain sebagainya. Bahan-bahannya sudah ada. Yang menciptakan bahan-bahannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Terus semua yang ada di alam semesta ini dimiliki oleh siapa? Allah. Berarti kita punya Allah. Iya, kita semua milik kita ini punya Allah. Makanya kita tidak boleh apa? Bangga. Iya, ini tubuh kita bisa nggak seenaknya sendiri kita mengotak-ngatik tubuh kita? Boleh nggak? Nggak boleh, karena tubuh kita ini milik siapa? Milik Allah. Makanya Allah membuat aturan tubuh kita tidak boleh dirubah-rubah. Misalkan, ya, si Agus, ya, hidungnya ada di sini, dia pengen dirubah. Aku pengen dirubah hidungnya, aku geser pindah ke sini. Misalkan, boleh nggak? Enggak. Nggak boleh. Atau misalkan mulutnya dirubah, yang tadinya segini mau dilebarin segini. Nah, biar kalau makan bisa langsung masuk satu nampan. Boleh nggak? Nggak boleh. Terus tato, ada orang pengen bikin tato, seenaknya saja ditato badannya, boleh nggak? Enggak. Nggak boleh, haram. Ya, kata Nabi, orang yang mentato dan yang ditato dapat laknat. Waliyadzubillah. Nggak boleh. Jadi tubuh kita milik Allah. Makanya kita nggak boleh, kata Allah, menjerumuskan diri pada hal-hal yang bahaya. Tuh, kayak kemarin, ya, Ali, perhatikan, ya, tidak boleh menjerumuskan diri pada sesuatu yang bisa bikin kita celaka dan bahaya, ya. Jadi kalau nyebrang, lihat-lihat dulu kanan kiri, ya, jangan langsung nyelonong aja, atau ada mobil judeng, Mati deh. mati. Bukan mati dulu serta tulang terus. Alhamdulillah. Berarti kita tidak menjaga. Makanya kita harus menjaga diri kita. Makanya kalian kalau bercanda, main, boleh, tapi jangan dengan Berlebihan. sesuatu yang berbahaya. Jadi tetap jaga tubuh kalian, ini milik Allah. Allah sudah menitipkan, ini amanah dari Allah, ya. Tidak boleh. Dan sebaliknya, kalau kemudian kita mencelakai orang lain, kira-kira kita dapat hukuman nggak? Enggak. Nggak dapat hukuman, ya. Perhatikan, misalkan si Agus kemudian apa? Siti. Dia memotong tangannya si Yanto. Apa hukuman bagi si Agus? Tangan. Nah, kalau dalam Islam dipotong juga tangan si Agus, dikisos, biar dia merasakan apa yang dirasakan oleh Agus. Yanto. Apa yang dirasakan oleh Yanto, sakit tangannya ditebas sama Agus, diputus. Maka Yanto juga harus ditebas. Ya itu karena apa? Tubuh kita dan tubuh orang lain juga itu milik Allah, ada aturannya, kita tidak boleh sembarangan. Terus rumah juga milik Allah, semuanya milik Allah. Ya, kalau kita miliknya terbatas, misalkan ini milik Sabina nih, ya kan? Nih, apa, botol air. Nah, ini milik siapa? Tuh. Oh, milik Semiha. Semiha punyanya itu doang. Kalau ini punya siapa? Punya Haifa. Allah. Iya. Semuanya milik Allah. Kalau kita punya, ya, memiliki sesuatu, tapi itu hanya terbatas. Kita punya rumah, Terbatas. kita punya ini, tapi kita tidak punya banyak hal yang lainnya, ya. Nah, jadi kalau kita diberi sesuatu oleh Allah, kita jaga. Terus diatur kita tuh. Siapa yang mengatur semuanya? Allah. Yang mengatur kehidupan siapa? Yang mengatur kematian? Allah. Tuh. Makanya ada orang yang masih hidup, itu berarti Allah beri kehidupan. Kalau ada orang yang mati, berarti ya sudah dipanggil oleh Allah, sudah habis masa hidupnya, ya, sudah waktunya mati. Hah? Berarti Belum. tiba-tiba hidup lagi kan? Nggak ada. Orang sudah mati nggak ada hidup lagi. Nggak ada. Itu hanya ada di dalam dongeng. Itu berarti belum mati. Kalau mati suri belum mati. Itu istilah aja mati suri. Tapi orangnya belum mati, masih hidup. Mungkin karena tidur aja dia. Ya.
tidur jangan masuk Iya. dari sana. Tidur itu disebut juga oleh Allah mati. Saudaranya mati itu tidur. Kalian itu ketika tidur sebetulnya kalian mati karena ruh kalian sedang melayang-layang. Nah, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi Allah Kalau kita mau bangun. nah, kemudian dibalikin lagi sama Allah ke jasad kalian. Tapi kalau nggak dibalikin lagi berarti sudah mati. Pindah alam ke alam barzah. Ya, alam akhirat. Nah, jadi semua diatur oleh Allah, termasuk apa? Rezeki kita diatur oleh siapa? Allah, ya. Tuh, kalian dapat bisa minum, bisa makan, bisa bernafas, ya. Bisa apa lagi? Banyak hal. Semua itu rezeki dari siapa? Allah Subhanahu wa taala diatur. Kalian bisa mendengar, bisa melihat, ini diatur semua oleh Allah. Tuh, jantung kalian bisa berdenyut. Kalian bisa ngatur nggak? Jantung berhenti, jantung bisa nggak? Nggak bisa. Siapa yang mengatur? Allah. Allah. Bisa nggak coba jantung kita suruh berhenti? Bisa nggak? Mati Nggak rasa bisa. kalau berhenti. Iya, Allah yang ngatur. Tuh. Ya. Terus apalagi semua yang ada di dalam tubuh kita semuanya bekerja diatur oleh siapa? Allah. Terus juga alam semesta ini adalah ada siang, ada malam, ada turun hujan, ada petir, ada geledek. Terus ada apa lagi? Banyak semuanya diatur oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada salju, turun salju, terus ada apa lagi? Banyak pokoknya semua hal di dunia ini semuanya diatur oleh Allah. Nggak ada sinterklas. Itu dongeng aja, bohong. Ya, jadi semuanya diatur oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini sudah bisa dipahami? Ya. Jadi tauhid terbagi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dalilnya surat Al-Fatihah 1 sampai 5. Kemudian tauhid rububiyah pengertiannya adalah ifradullahi bil khalqi wal mulki wat tadbiri, mengesahkan Allah dalam penciptaannya, dalam kepemilikannya, dalam pengaturannya, bahwa semua yang ada dalam semesta ini diciptakan oleh Allah, terus dimiliki oleh Allah dan diatur oleh Allah. Oke, barakallahu fikum jami'an.